ya, Bun? Iya. Bunda? Iya. Aib kita terbuka, apakah itu pertanda bahwa murkanya Allah? Nah, itu adalah tema kita pada pagi hari ini. Nah, pertanyaannya dari Bunda, kakaknya Bunda Nada. Iya. Dijawab sama Bunda Nada. Iya deh. Gimana nih kalau ada temennya menceritakan atau curhat ya tentang suaminya? Iya, karena memang aibnya nggak pernah dibuka, tapi ternyata kebuka sendiri. Karena sudah ketahuan oleh orang lain, karena debt collector itu udah datang ke rumahnya, gitu ya Bang? Bener Bunda. Iya. Langsung aja kita bahas Bunda ya. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Ya. Bunda, sehat? Alhamdulillah. Kelihatannya emang pada sehat-sehat banget nih. Pipinya udah kayak telur gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan dari kakaknya Bunda Nada. Yang mana Bunda Nada ya? Ini Bunda Nada. Oh iya saya. Ada pertanyaan, tapi sebelum saya jawab, saya mau pantun dulu. Nah, Jawab ya Bun ya, jawab. Jalan-jalan ke Cisaat. Ajib. Alamnya indah, sangat memikat. Ajib. Simpan aib rapat-rapat, supaya berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perlunya kita menutup aib rapat-rapat. Baik aib rapat, aib diri kita sendiri ataupun aib orang lain. Juga aib pasangan kita. Itu kewajiban kita seorang istri untuk menutup aib rapat-rapat pasangan kita. Udah ditutup aibnya pasangan kita karena punya kebiasaan buruk, ternyata kebongkar juga. Karena ternyata ada kebiasaan yang gak baik, kebuka, karena sudah menyebar. Ada debt collector yang ada di depan rumah sehingga semua tetangga pada tahu. Apakah itu teguran, apakah itu ujian, ataukah itu musibah? Dalam Al-Quran Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah segala sesuatu itu menimpa kepada seseorang kecuali izin daripada Allah. Wa may yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, yuhdi qalbahu, maka hatinya akan diberikan petunjuk. Jadi, kita nih Bang, kalau sekiranya ada sesuatu yang menimpa kepada kita, nih ada dua nih yang harus kita ingat. Pertama, apakah itu sebuah musibah? Atau memang yang kedua itu adalah ujian? Kalau musibah, tadi Bunda Liza sudah sampaikan, terus-menerus melakukan kemaksiatan, terus-menerus melakukan perkara-perkara yang di luar dari syariat. Kebiasaan itu tidak dihentikan, Allah buka aibnya, orang lain mengetahui, kira-kira malu apa enggak? Malu banget. Nah, itu yang namanya musibah, teguran, karena dia melakukan kemaksiatan. Atau yang kedua, ada sesuatu yang gak enak terjadi pada kehidupan kita. Sholat kok gak tinggal. Sedekah juga dikerjakan. Kemudian tetap taat kepada Allah. Rapi dalam menutup aurat. Hablum minallah, hablum minanas. Tapi kenapa ya? Ujian Allah itu datang terus bertubi-tubi. Itu bukan musibah. Tapi itu adalah Ujian. Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika seorang hamba dicinta oleh Allah, maka yakinlah Allah pasti akan mengujinya. Jadi tinggal kita kembalikan kepada diri kita. Apakah ini musibah? Bentuknya teguran atau memang ujian untuk mengangkat dosa-dosa kita atau untuk menghapuskan berbagai macam dosa kita dan mengangkat derajat kita. Tinggal kita kembalikan sama orang ini. Benar. Nah, jadi kepada si istri tadi tuh bahwa dia udah menutup rapat-rapat aib suaminya. Tapi siapa yang berkehendak untuk terbuka itu aibnya? Allah yang berkehendak. Karena ditungguin sama Allah. Melakukan kemaksiatan ditungguin seminggu, 2 minggu, Masih sebulan, terus. 2 bulan, nggak mau tobat. Nungguin deh, bulan selanjutnya mungkin mau tobat, 2 Masih bulan, dikasih 3 bulan, kesempatan. masih dikasih kesempatan oleh Allah. Allah tutup rapat-rapat aibnya. Enggak mau bertobat juga. Akhirnya Allah murka, apa bentuk Allah murka? Allah buka aibnya. Ya Allah, kalau Allah sudah murka, na'udzubillah min dzalik, aib terbuka,
bukan hanya malu kepada diri kita, malu kepada keluarga, yang paling bahaya malu kepada masyarakat. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kan gak gampang, Gak gampang, Bang. susah. Iya, jadi kalau memang ada di lingkungan kita punya kemaksiatan, mengerjakan kemaksiatan, segeralah kita ingatkan, kembali bertobat kepada Allah sebelum aib kita terbongkar. Dan kita memperbanyak istighfar, mudah-mudahan Allah terima tobat-tobat kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi itu tuh bedanya musibah sama ujian. Berarti yang kamu lakukan kemarin itu, Damar, saya bicara sama kamu. Ayo. Itu ujian tuh, Damar, bukan Ujian. musibah. Karena Damar itu emang jarang ngupil di depan umum. Oh gitu. Jadi sekalinya ngupil banyak. Ujian tuh, Oh Mar. gitu ya. Damar kalau diajak ngomong tangannya nggak bisa diem ya, kayak pemain keyboard. Iya. Karena emang main. Saya baru Bang. tadi ngeliat Bang Damar secara utuh. Oh iya, karena 40 ya, Bu. Setengah. Tutupan Biasanya jenggot. setengah doang ya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Kalau ada yang masih banyak pertanyaan, silakan loh. Boleh Siapa banget. yang mau bertanya? Siapa lagi? Boleh. Oh iya. Boleh, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Ya. dari Majelis Taklim Asifah Bekasi. Iya, Bunda. Mau pantun dulu ya? Wah, ajib. Kita dengerin. Lemes Oh, banget. ini ya. Oh, orang pada Rame ajib-ajibin. gitu. Oh iya, iya dah. Iya. Dimulai. Dimulai. Bismillah. Ya. Hari Kemis hujan gerimis. Ajib. Jemaah yang manis-manis selalu always pakai gamis dong. Ajib. Udah bang. Bang, itu apa ya, Bang? Ya, gini. Kira-kira ya, Bang? Itu bukan pantun, itu entun. Ini kayaknya ada yang salah nih. Jadi harusnya dipotong-potong lagi ya. Iya. Ini dijalanin. Harusnya pan sama tun. Iya, ini entunnya doang. Gak apa-apa Bunda, terima kasih. Iya, pantunnya. boleh. Kasih. Lah pertanyaannya mana? Oh, belum. Ya duduk lagi. Naik lagi ya bang. Mau Iya. buru-buru banget. Eh, Bunda, mau apa nih sekarang? Deklamasi, nanya. deklamasi. duduk apa berdiri bang? Berdiri Iya, boleh. Mau nanya bang. Iya. Bunda. Iya. Baper nih. Baper nih. Iya. Saya punya ponakan. Iya. Belum nikah. Terus selama ini sih kita ngelihatnya dia hidupnya aman, makmur, karena nggak ada beban. Satu ketika ada pertemuan keluarga, arisan lah ceritanya. Dia di depan keluarga bilang minta bantuan karena dia terlilit utang. Pendek cerita, dia minta tolong keluarga untuk mengcover biayanya itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan Bun, dia yang punya aib aja jujur cerita sama kita. Nah kita, saya lah ya, menanggapinya seperti apa sih Bun? Gitu. Itu aja sih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Itu, Bang. wabarakatuh. Jadi gitu Bunda. Ya Allah. Itu, Bun. Gimana Bunda? Jadi gitu Bang Damar. Jangan semuanya dioper-oper. Iya. Jadi yang punya aib aja jujur nih cerita Ya. sama si Bunda. Dia sih sebenarnya pengen nyari buat bantuan biar keluarganya nih bantuin. Dibantu aja dibantuin ya. Baik. Iya, langsung dibahas Bunda. Bun. Ya. Bunda. Ada yang mengungkapkan aibnya sendiri. Ini salah satu khasaisul ummatul Muhammadiyah. Kekhususan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada umat-umat yang lain. Umat-umat Nabi terdahulu ketika ia melakukan dosa kepada Allah, tidak hanya cukup untuk menyesali dan bertobat kepada Allah. Akan tetapi contoh kaum Nabi Musa ketika umatnya durhaka menjadikan sapi sebagai sesembahan ya untuk menggantikan Allah, apa yang diperintahkan Allah kepada kaum Nabi Musa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kata Allah dalam Al-Quran, bertaubatlah kepada Allah dengan membunuh dirimu sendiri. Tuh, umat Nabi Musa kalau mau taubat suruh bunuh dirinya sendiri. Kemudian Nabi Adam bertaubat, diampuninya ketika sudah turun di bumi, di Mekah. Tapi ketika umat baginda Nabi bertaubat kepada Allah, dimanapun ia, Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah terima tobatnya. Masya Allah.
begitu istimewanya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada larangan bagi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup aib diri sendiri, menutup rapat aib sendiri. Ada caranya, ada namanya mungkin katakanlah ponakan itu mengatakan teman saya lagi kelilit utang nih, gimana ya cara bantuinnya? Jadi ada cara seperti itu. Jangan mengungkapkan nih saya punya cucu atau saya punya ponakan. Mending kalau ponakannya banyak. Kalau yang lain tahu ponakan mi cuma atu doang, pasti udah nyasar ke orang tersebut, oh berarti si orang ini kelilit utang. Oleh karenanya ada cara-cara dalam Islam, main lembut istilahnya, main manis ya. Jangan langsung katakan saya punya masalah begini. Katakan ada tetangga yang punya masalah, ada saudara yang punya masalah gitu ya Bun. Karena memang dilarang dalam Islam untuk membuka aib sendiri. Jadi boleh juga tuh Bang bilang ya ada yang perlu dana nih gitu. Oh iya. Karena untuk menjaga diri kita kan menjaga kehormatan Lebih kan. halus ya ngomong. Iya, kartu kredit kita udah habis semua buat bantuin dia. Bilang bisa begitu. Bener. Tuh ya Damar ya, lain kali juga ngupil jangan pakai hidung sendiri. Pakai hidung orang lain biar nggak kelihatan. Ya. Oke. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan. Dari Arohim juga ya kalau mau nanya silakan loh. Iya Bunda, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nuri dari Majelis Taklim Asyifa Bekasi. Bunda Nuri. Bunda Nuri. Kata burung Nuri. Baper nih Bang. Iya. 249 episode baru kali ini ada baper nih Bang. Saya dianggap nih. Boleh Bunda. Jadi gini, saya punya tetangga. Kadang-kadang seringlah ketemu kalau lagi belanja istrinya itu pagi-pagi matanya itu suka lebam-lebam. Oh. Nah, saya sama tetangga yang lain laporlah ke Pak RT. Didatengin ke rumah tersebut, tapi ternyata lakinya itu, suaminya tidak mengakui dan merasa difitnah. Apakah tindakan saya dan tetangga yang lain ini salah, Bun? Oh, Karena baik. telah melaporkannya ya. Melaporkannya Iya. Pak RT. Gitu aja, Bun. Baik Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Orang jadi sakit mata kali Bun. lebam Bunda, lebam. Oh, lebam. Lebam. Kalau sakit mata kan paling bengkak-bengkak dikit, Oh, ini iya. lebam. Oh lebam biasanya bunyi. Lebah, Bunda lebah. Jadi bengkak-bengkak gitu-gitu kan udah kelihatan lah kalau itu karena apa gitu kan udah pada tahu lah ya. Tapi begitu disamperin, suaminya nggak ngaku. Jadinya kayak fitnah ya. Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam